Unjuk kerja sejarah wajib, demokrasi terpimpin, kelompok 1 kelas 12 IPS 1, SMA Negeri 110 Jakarta. Anggota kelompok 1. Abel Fernando Parulian Sinurat 2. Aulia Mega Septiani 3. Citra Sulisdianti Ramadhani 4. Fitriah 5. Julfi Ramansyah 6. Muhammad Zulhaq Fikih Ismail. Apa itu demokrasi terpimpin dan bagaimana latar belakangnya? Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan kebijakan atau keputusan berpusat pada pemimpin negara. Berlangsung di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1965. Ditandai dengan kekuasaan Presiden Soekarno yang sangat dominan dalam menentukan kebijakan negara dan masyarakat tidak memiliki kekuasaan yang besar terhadap kebijakan yang diambil. Latar belakang dari demokrasi terpimpin adalah ketidakpuasan Presiden Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer yang dianggap tidak efektif dan tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Demokrasi terpimpin juga dijelaskan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan pembubaran konstituante, pengesahan kembali UUD 1945, pembentukan MPRS dan DAS, serta pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Dengan dekret ini, Presiden Soekarno memperkuat posisinya sebagai pemimpin besar revolusi dan mengambil alih semua kekuasaan negara. Dalam demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan banyak penyimpangan terhadap UUD 1945, antara lain 1. Menunjuk dan mengangkat anggota MPRS, padahal seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu. 2. Membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR gotong royong yang lebih loyal kepada Presiden. 3. Mengangkat dirinya sendiri sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TP MPRS nomor 3 MPRS 1963. Selain itu, Presiden Soekarno juga mengembangkan konsep Nasakom, yaitu penyatuan antara nasionalis, agama, dan komunis dalam politik nasional. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, namun juga menimbulkan konflik dan ketegangan antara kelompok-kelompok tersebut. Kata Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistik. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti masa KOM-KOMnya ini, Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti NAS. Aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu. Adalah satu ideologi yang menyakup segala. Dan aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Karya apa? Karya di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Membangun satu masyarakat baru yang progresif, yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Presiden Soekarno juga menjalin hubungan dekat dengan negara-negara Blok Timur, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, dan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin lebih condong ke arah sosialis komunis.
Masa demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1965 setelah terjadinya peristiwa G30S PKI yang merupakan usaha kudeta dari PKI untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari TNI Angkatan Darat yang melakukan pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Peristiwa ini juga menandai awal dari masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Itulah penjelasan singkat tentang demokrasi terpimpin. Sekian. Terima kasih.